Jika kita mengamati perkembangan timnas Indonesia sekarang ini harus diakui sudah cukup bagus, walaupun masih ada beberapa hal yang mesti dibenahi. Salah satu hal yang bikin Mimin suka banget adalah soal kebijakan potong generasi, di mana itu dibuktikan dengan tampilnya Indonesia sebagai tim termuda dalam event-event yang diikuti, dan suka tak suka kita tetap harus memberi apresiasi kepada Coach Shin, serta mudah-mudahan itu bisa dibuat lebih bagus dengan jajaran pelatih baru, serta komposisi pemain yang dirasa jauh lebih mentereng. Dan Maret tahun 2025 semua sepakat kalau itu akan menjadi bulan yang cukup menentukan langkah Indonesia di round 3, sebab jika tim Garuda bisa seenggaknya meraih 4 poin atas Australia dan Bahrain, maka peluang untuk bisa paling tidak mengamankan tiket round 4 satu tangan didapat. Optimisme itu sejatinya wajar karena Indonesia sendiri telah mendapatkan kekuatan baru di lini serang dalam diri oleh Romani. Meskipun begitu publik meyakini kalau pergerakan PSSI tidak akan berhenti sampai di sini, pokoknya sampai batas waktu terakhir segalanya akan dilakukan untuk membuat timnas Indonesia jadi lebih kuat. Menurut info yang ada masih ada Hairo serta 2 pemain yang berposisi kiper, serta striker yang di akhir Februari atau awal Maret akan diurus berkasnya, dan akan diusahakan clear tepat waktu. Namun di luar itu semua ada kabar cukup menarik manakala ada satu nama lagi yang bakalan ikut gerbong kedua, dia adalah Miliano Jonathans. Tentu saja kabar ini cukup mengejutkan terutama bagi Tony Popovic pelatih baru Australia, dan sesuai prediksi pelatih Jepang, Haji Moriyasu, Indonesia benar-benar jadi tim yang lebih sulit ditebak kekuatannya, yang mana itu bagus untuk menambah sisi dramatis di grup C. Apapun, kita akan selalu bersatu untuk timnas Indonesia. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata kalah. Kita akan selalu mendukung. Melihat sisa waktu yang ada, sudah menjadi hal yang lumrah bagi PSSI untuk terus mempersiapkan segalanya dengan baik, agar bisa mendapatkan hasil yang memuaskan melawan Australia dan juga Bahrain. Pastinya tidak akan semudah itu, mengingat mereka pun pastinya juga melakukan pembenahan. Tentu sedikit kita bisa merasa lega, karena akhirnya proses oleh Romani sudah diak sama DPR dan tinggal menunggu sumpah, serta siapa tahu tim Guy Pence dan Dion Mark akan mendapatkan kesempatan dari Patrick Kluivert, minimal ikut latihan dulu bareng senior-senior yang lain. Namun kita juga perlu ingat kalau masih ada nama Hairo, serta 2 pemain lagi yang berposisi sebagai striker dan kiper, yang prosesnya masih akan diusahakan clear tepat waktu, dan menurut prediksi yang ada nama striker yang satu lagi adalah Mauro Zelstra. Lalu untuk posisi kiper kemungkinan besar adalah Emil Audero Mulyadi, yang baru saja resmi bergabung ke tim Serie B Palermo dengan status pinjaman sampai akhir musim. Kalau nama-nama tersebut kemungkinan juga sudah masuk prediksi bahkan oleh tim lawan akan, tetapi diketahui secara diam-diam masih ada satu nama lagi yang mana itu diyakini adalah Miliano Jonathans, dan keyakinan itu semakin mencuat manakala dalam sebuah postingan Miliano pasca debut bersama FC Utrecht, terdapat komentar dari Pak Hamdan Hamedan yang juga pernah makan bareng keluarga dari Miliano. Intinya banyak yang meyakini kalau manuver dari Pak Erik akan diusahakan maksimal sampai batas waktu yang ada. Mendukung dalam keadaan apapun, kita akan selalu bersatu untuk timnas Indonesia. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata kalah. Kita akan Sementara itu mendengar kabar yang ada membuat pelatih Australia Tony Popovic cukup merasa kaget, sebab apa yang dilakukan PSSI mulai dari mengganti pelatih, sampai memasukkan nama-nama pemain baru, dirasa benar-benar jadi ancaman serius bagi Australia. Terlebih ia juga masih dipusingkan karena belum dapat pengganti sepadan dari absennya Harry Sauter dan Alessandro Circati. Selain itu sampai saat ini Tony Popovic juga mengaku masih belum memiliki gambaran jelas tentang bagaimana timnas Indonesia akan bermain di bawah arahan pelatih yang baru. Kita sudah melihat riwayat kepelatihannya, belum memiliki riwayat yang panjang, tetapi kita telah melihat struktur yang dimainkannya. Asisten pelatih Alex Pastor selalu memainkan 3 back di klub yang dilatihnya. Apapun itu kami akan menganalisisnya, kami harus menghormati lawan. Kami harus siap menghadapi cara bermain apapun, bagaimana mereka ingin build up dan bagaimana mereka ingin bertahan.
dan kami fokus pada permainan kami agar lebih baik. Kami harus memperkuat beberapa prinsip dan fondasi yang kami coba terapkan pada bulan Oktober dan November, karena ada jeda selama 4 bulan, ucap Popovic dikutip dari ESPN. Di sisi lain, apa yang terjadi dengan Indonesia sekarang sejatinya memang sudah diprediksi oleh pelatih Jepang, Hajime Moriyasu. Baginya Indonesia benar-benar jadi tim yang selalu sulit ditebak kekuatannya, yang mana itu bagus untuk menambah sisi dramatis di grup C. Selain Moriyasu, beberapa tokoh legenda sepak bola pun juga menganggap segala hal yang dilakukan PSSI ini benar-benar menarik. Wesley Sneijder contohnya, dalam sebuah acara yang ketika itu juga ada Alex Pastor, mantan bintang Inter Milan itu menyebut kalau apa yang dilakukan Erick Thohir adalah sebuah langkah yang bagus, di mana itu merujuk pada penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala yang didukung oleh Pastor, Lanzat, dan Van Onbeek sebagai asisten. Ja, voor mij is dat heel simpel. Ik snap die keuze van Patrick, snap ik wel. Want Maar ik ook wel. Patrick is gewoon, ja, die is het gezicht naar buiten toe. De manager, die moet een beetje met die spelers binnenhalen. En hij gaat de veldtraining samen met Danny doen. Dat hebben we niet besproken. Ik weet ook niet of het waar is, maar althans, dat verwacht ik. En ja, dat is prima keuze. Prima combinatie zo. Goed dat ik het ook weet. Nou ja, dan weet je het nu. Fijn dat je die hoort. Ja, maar dat is toch logisch? Kemudian ada juga legenda timnas Brazil Roberto Carlos yang mengatakan, jika semua elemen timnas Indonesia harus tetap percaya diri apapun yang terjadi. Lalu ada mantan penyerang Liverpool Luis Garcia yang lebih menekankan supaya para pemain timnas Indonesia jangan pernah berhenti bekerja keras. Menurutnya selain kebijakan cerdas dari federasi, kerja keras adalah fondasi yang tak kalah penting, agar para pemain bisa mengembangkan kemampuan untuk bisa bersaing di level tertinggi, apalagi ia juga sadar jika mayoritas pemain timnas Indonesia sekarang mayoritas di bawah 25 tahun, bahkan pemain seperti Ivar Yener, Justin Hubner, Nathan Chu, Marcelino, Rizky Ridho, hingga Rafael masih berusia 23 tahun ke bawah, maka dari itu semuanya memang butuh proses yang tidak mudah, karena itu juga berkaitan dengan hal-hal non-teknis, seperti mental serta pengalaman. Terlepas dari apapun, kini materi pemain Indonesia ini beneran tidak kalah dengan tim di grup C. Kalau Indonesia ini full squad mungkin hanya Jepang yang sulit banget dikalahkan, sedangkan sisanya kayak Australia, Bahrain, Arab, China ibarat sudah setara. Sejatinya probabilitas itu makin naik andai kata selain Ole, Jairo, Miliano, atau mungkin Mauro serta Emil Audero bisa clear prosesnya tepat waktu, khusus Emil mungkin andai sekarang gabung ia masih harus sabar nunggu kesempatan, mengingat Marten pas sedang bagus-bagusnya, ditambah Emil harus bisa mengembalikan form terbaiknya, terutama saat dipinjamkan ke Palermo, intinya berkaca dari skuad yang ada, serta tambahan pemain baik yang udah fix ataupun masih auto fix. Indonesia benar-benar punya skuad yang mumpuni dari lini per lini, semoga saja segala apa yang direncanakan dan yang dirumorkan semuanya bisa terwujud dalam bentuk sesuatu yang positif.